Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Miftahul Fikri MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Usul Fikih. Kepada semua teman-teman kelas 1 PAIA yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Aprilia. Kami dari kelompok 11 akan sedikit memaparkan mengenai Maqasid Al-Syariah. Perkenalkan, nama saya Alif Rehan Fauzan Sopandi dengan NIM 12120200119 dari kelompok 11 Usul Fikih akan menjelaskan tentang Maqasidus Syariah. Pengertian Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah secara bahasa, maqasid artinya adalah tujuan atau target. Berangkat dari pengertian ini, beberapa ulama mendefinisikan Maqasidus Syariah secara berbeda-beda. Misalnya, ulama Al-Fasih menerangkan bahwa Maqasidus Syariah adalah tujuan atau target Allah yang rahasia yang ada dalam setiap hukum-hukum syariat. Sedangkan menurut Ar-Risuni, Maqasidus Syariah adalah tujuan yang dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Jadi bisa disimpulkan Maqasidus Syariah itu adalah tujuan dari hukum-hukum syariat. Perkembangan atau sejarah munculnya Maqasidus Syariah itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase pada awal abad Hijriyah, di mana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai menetapkan hukum-hukum yang secara zahir bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi, namun dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi pada saat itu. Beliaulah yang menjadi awal muasal dari Maqasidus Syariah. Yang kedua adalah fase ketika abad ketiga sampai keempat Hijriyah, di mana Maqasidus Syariah mulai diterapkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu, namun belum dijadikan sebagai sebuah studi ilmu yang diperdalami serta dikembangkan. Yang ketiga, pada saat awal abad kelima hingga akhir abad ke-8 Hijriah, mulailah Maqasidus Syariah mendapat perhatian khusus dari berbagai ulama, sehingga Maqasidus Syariah mulai dikembangkan dan dikonstruksi agar menjadi sebuah studi ilmu yang dapat diperdalami oleh ulama-ulama yang ada pada saat itu. Maka di tangan Abu Ishaq Asy-Syatibi, ulama pada saat itu, Maqasidus Syariah berhasil dikembangkan menjadi sebuah studi keilmuan dan akhirnya menjadi asas-asas hukum dalam Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan Maqasid Al-Syariah dalam pengembangan hukum Islam. Konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syatibi. Konsep tersebut diambil dari salah satu kaidah yang mengatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abdul Wahab, yaitu yang pertama tentang maqasid asyari adalah hal yang sangat penting. Mengerti dan memahami tentang maqasid al-syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan atau ta'arud al-adillah. Yang ketiga itu untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah jika menggunakan kajian sistematik atau kebahasaan. Syariat Islam sebagaimana sebut Ibnu Al-Qayyim mendasar prinsipnya pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Maka lahirnya teori maqasid ini untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan barometer syariat. Menegakkan keadilan, menepis kemaslahatan, mewujudkan kepedulian, rahmat, dan kasih sayang, menghilangkan kekerasan dan menciptakan kesejahteraan, menghapus kesengsaraan, dan seterusnya. Sementara dalam tataran teori, tujuan dari maqasid di dalam penetapan hukum adalah bagaimana seorang mujtahid menemukan ilat atau alasan dan sifat-sifat yang sahih yang terdapat di dalam hukum yang ditetapkan oleh
nasyara. Dari ilat inilah yang nantinya digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus yang belum terdapat hukumnya, namun memiliki ilat yang sama pada hukum yang lain. Atau bahkan berdasarkan ilat tersebut, jika menetapkan hukum kebalikannya, jika hukum itu ditetapkan berdasar ilat dan ilat tersebut sudah tidak melekat padanya. Terus di sini saya menjelaskan juga tentang konsep maqasid al-syariah. Dimensi pertama adalah konsep maqasid tentang tingkatan keniscayaan yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat. Ada 3 tingkatan keniscayaan, yaitu yang pertama adalah keniscayaan primer. Keniscayaan primer, kepentingan agama dan dunia yang ketiadaannya akan menimbulkan kerusakan, kehancuran, bahkan hilangnya hidup di dunia atau kehidupan di akhirat. Dengan hilangnya kenikmatan dan keselamatan, melainkan hanya kerugian yang nyata. Di antara kategori duhira tersebut adalah perlindungan terhadap agama. Yang kedua yaitu ada keniscayaan sekunder atau hajiat. Untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan, untuk lebih melahirkan kemudahan dan menghalau kesukaran, dalam tingkatan ini mencakup ibadah, adat, transaksi, dan jinayat. Seperti disyariatkan qasar salat bagi orang yang sedang berpergian, diperbolehkan berburu binatang, bahkan terkait penyambutan mahar oleh suami pada waktu akad nikah untuk memelihara kelanggengan pernikahan. Terus yang ketiga yaitu yang terakhir, keniscayaan tersier atau tahsiniat. Hal-hal yang menjadi pelengkap berupa kelayakan dan etika seperti melakukan berbagai amalan sunnah, cara makan dan minum yang baik, dan berbagai akhlak-akhlak yang baik. Adapun konsep dalam maqasid al-syariah. Maksud syariah terkait jangkauan hukum untuk menggapai maqasid agar bisa dipahami. Tidak terlalu lebar, Al-Shatibi menjelaskan aspek ini hanya berkenaan dengan kebahasaan, bahwa dengan memahami bahasa Al-Quran itu untuk mengantarkan kepada pemahaman maksud Al-Quran tersebut. Sedangkan dimensi selanjutnya adalah tentang batasan untuk hukum atau jangkauan orang yang mencangkup dalam maqasid, yaitu berupa taklif. Kendati pemberian atau beban kepada manusia itu bertingkat, tetapi prinsip dasar syariah tidak akan memberi taklif atau beban di atas kemampuan manusia, bahwa harus ada usaha bagi seorang mukhalaf di dalam melaksanakan tuntutan syariah itu, karena seorang mukhalaf sudah diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Sementara dimensi terakhir, yakni tingkatan keumuman maqasid, dalam artian sejauh mana maqasid mencerminkan keseluruhan nas, dan juga terbesarnya adalah memasukkan mukhalaf dalam kewajiban syariah untuk patuh kepada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh syariat. Selain itu juga, seorang mukhalaf tidak terjebak oleh hawa nafsunya, sehingga ia menjadi hamba Allah yang sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengetahui maqasid asy-syariah dan contoh penerapan maqasid asy-syariah dalam Islam. Cara untuk mengetahui maqasid asy-syariah: memperhatikan kaidah kebahasaan yang mengandung indikasi untuk menemukan taklil dan memberikan pemahaman yang utuh terhadap tuntutan syariat Alkitab al-Syari'i. Sebagai contoh misalnya maksud syariah yang bisa diperkirakan secara gramatikal di surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun 3 aspek yang menjelaskan tentang maqasid asy-syariah, yaitu memperhatikan perintah dan larangan yang jelas. Kedua, memperhatikan ilat perintah dan larangan. Dan yang terakhir, memperhatikan maksud-maksud pokok dan tambahan. Ada juga syarat agar maqasid asy-syariah dapat menjadi dalil hukum. Apa-apa saja itu? Yang pertama, harus bersifat tetap. Maksudnya, makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. Kedua, harus jelas sehingga para fuqaha tidak akan berbeda
dalam penetapan makna tersebut. Yang ketiga, harus terukur. Maksudnya, makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas, yang tidak diragukan lagi, seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar, dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. Dan yang terakhir, berlaku umum. Artinya, makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Contoh-contoh dari maqasid asy-syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga jiwa. Ketiga, menjaga akal. Keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, menjaga harta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa maqasid syariah merupakan paradigma untuk berpikir dan teori atau bahkan metodologi di dalam proses pengambilan hukum atau istinbat hukum Islam, yang dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan umum secara luas. Dengan demikian, dasar pemikiran ini sejalan dengan prinsip dasar syariat itu sendiri yang dibuat untuk kebaikan hamba Allah di bumi dan juga mengantarkan mereka kepada kebaikan kehidupan di akhirat. Para ulama memposisikan maqasid ini bagian dari aturan umum yang di dalam syariat al-qawaid, al-usuliyah, dan al-tasyariyah yang tidak boleh diabaikan. Justru dengan adanya maqasid, produk hukum jauh lebih bisa menjawab tantangan yang semakin kompleks. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan mutlak datangnya dari kami dan kebenaran hanyalah datang dari Allah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.